yang jadi pertanyaan saya, yang jadi penasaran saya, kok sampai sekarang ada pembicaraan itu saya coba berani coba kontak nih kalau yang benar positif gitu. Ada ya, coba saya nanti. Ya. Ada Sandi Walk berdiri bebas Sandi. Dan ini dia. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Naturalisasi Nathan Choyaon dikritik Bung Towel, apa nggak kebanyakan pemain Nathan Choyaon, pemain keturunan Indonesia yang kini memperkuat Swansea. Dalam upaya memperkuat timnas Indonesia, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, tengah mengejar naturalisasi pemain keturunan sebagai langkah strategis. Langkah ini menjadi sorotan setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengenalkan Nathan Choyaon, seorang pemain berdarah Indonesia Belanda, kepada publik. Nathan Choyaon resmi diperkenalkan saat pertandingan timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Bahkan, ia juga berkesempatan untuk berjabat tangan dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Jokowi menunjukkan betapa pentingnya peranannya dalam dunia sepak bola Indonesia. Sebagai informasi, Nathan Choyaon saat ini merupakan pemain yang membela klub Liga Inggris, Swansea City, yang berkompetisi di divisi Championship. Dikenal sebagai seorang bek kiri, tetapi mampu bermain sebagai bek tengah maupun gelandang kiri, menambah fleksibilitas timnas Indonesia dalam menghadapi berbagai situasi permainan. Namun, langkah PSSI ini tidak luput dari sorotan dan perdebatan. Pengamat sepak bola terkemuka Indonesia, Tommy Welly, yang akrab disapa Bung Towel, mengemukakan pandangannya mengenai penambahan pemain naturalisasi di posisi bek. Ia berpendapat bahwa Indonesia sudah memiliki banyak pemain bertahan yang berkualitas. Menurutnya, masih perlu waktu untuk melihat seberapa efektif Nathan Choyaon di lapangan, terutama karena pemain ini belum memiliki pengalaman bermain di Swansea City. Saya belum pernah lihat Nathan Choyaon main di Swansea, karena belum main juga memang. Jadi saya nggak tahu kualitasnya gimana dan kalau dia posnya pemain belakang. Apa nggak kebanyakan pemain belakang? Sementara pemain kita pun cukup baik, ujar Bung Towel dalam wawancara di kanal YouTube Nalar TV Indonesia pada Rabu, 18 Oktober 2023. Sebelum kedatangan Nathan Choyaon, PSSI juga memperkenalkan calon pemain naturalisasi dengan posisi bek tengah, seperti Jay Idris. Bung Towel pun menyoroti pertanyaan apakah fokus naturalisasi sebaiknya lebih difokuskan pada sektor penyerangan ketimbang pertahanan. Aksi dua naturalisasi Sandi Walsh dan Shane Patinama lawan Brunei Darussalam tuai pujian. Dua pemain timnas Indonesia, Sandi Walsh dan Shane Patinama saat melawan Brunei Darussalam di leg kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia menulai pujian. Kedua pemain naturalisasi ini dipasang pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong sejak menit awal di posisi yang biasa mereka tempati di klub alias posisi asli. Sandi Walsh bermain sebagai bek sayap kanan, sedangkan Shane Patinama bermain untuk Indonesia di posisi bek sayap kiri. Determinasi kedua pemain ini menusuk jantung pertahanan Brunei lewat sektor sayap terbukti mampu membuat penyerangan skuad Garuda lebih tajam. Sandi Walsh bahkan mendapat kesempatan mencetak gol di menit ketiga. Sandi Walsh yang menerima umpan di depan kotak penalti memberikan kesempatan kepada Dendi Sulistiawan untuk mencetak gol dengan memberinya umpan. Sayang, Dendi Sulistiawan kurang siap menerima umpan pemain KV Mechelen tersebut. Gol pertama timnas Indonesia yang dicetak Hoki Caraka merupakan assist dari Sandi Walsh pada menit kelima. Gol bermula dari sektor tengah lewat Ricky Kambuaya yang memberikan umpan terukur ke Sandi Walsh di sisi sayap kanan. Sandi kemudian memberikan umpan matang ke muka gawang dan disambut sontekan Hoki Caraka untuk merobek jala Brunei Darussalam. Sementara, Shane Patinama mendapatkan kesempatan di kotak penalti pada menit ke-32. Sayangnya, sepakan keras pemain Viking FK ini masih mampu diblok kiper Hein Nyaring dan hanya menghasilkan sepak pojok.
3 menit kemudian, Shane Patinama kembali mendapat peluang di depan gawang. Namun, tendangan kaki kanan Shane bergulir tipis di sisi kiri gawang Brunei Darussalam. Tercatat ada 3 peluang dari Shane Patinama untuk mencetak gol meski belum berhasil menghasilkan gol debut untuk pemain yang kini bermain di Liga Norwegia tersebut. Secara keseluruhan, peran Sandy Walsh dan Shane Patinama cukup berpengaruh terhadap serangan-serangan Indonesia. Meskipun keduanya belum teruji dari sektor pertahanan karena Brunei Darussalam minim melakukan serangan ke jantung pertahanan Garuda. Permainan dari kedua pemain abroad ini mendapat sanjungan dari netizen. Sebagian memuji peran sentral dari kedua pemain di babak pertama. Gaya main Sandy dan Shane praktis dan taktis, tutur pemilik akun Instagram Yun_MOU dikutip dari komentar media sosial resmi Timnas Indonesia. Shane mainnya mantap sekali, tapi sayangnya gagal mencetak gol dan digantikan. Selamat Indonesia, tulis Onedai Rain. Hasil Indonesia versus Brunei Leg 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 dari pertandingan Leg 2 di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Atau putaran pertama FIFA World Cup Qualifiers Zona Asia 2026. Dalam laga yang digelar di Stadion Sultan Hasanal Bolkiah itu, 7-0. Dengan keunggulan ini, Timnas Indonesia nyaris dipastikan lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Gol pertama tersebut memberikan keunggulan Timnas Indonesia, yang dibuat oleh Hoki Caraka. Aksi striker muda Timnas Indonesia itu membobol gawang Timnas Brunei Darussalam tersebut dibuat saat pertandingan memasuki menit ke-6, setelah sukses memaksimalkan umpan yang diberikan Sandy Walsh. Dan membaut hasil skor Indonesia versus Brunei Darussalam berubah jadi 1-0 untuk keunggulan Timnas Garuda. Sebiji gol yang dibuat Hoki Caraka itu membuat agregat gol antara Indonesia versus Brunei Darussalam kini menjadi 70. Sebelumnya, di laga leg 2 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK pada Kamis 12 Oktober 2023 lalu, Timnas Indonesia menang dengan hasil skor akhir 6-0. Dengan keunggulan ini, Timnas Indonesia nyaris dipastikan lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Atau FIFA World Cup Qualifiers 2026 Zona Asia. Dengan bergabung bersama grup F. Beradu nasib dengan Timnas Irak, Timnas Vietnam dan Timnas Filipina. Dengan keunggulan ini, Timnas Indonesia nyaris dipastikan lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Atau FIFA World Cup Qualifiers 2026 Zona Asia. Dengan bergabung bersama grup F, beradu nasib dengan Timnas Irak, Timnas Vietnam dan Timnas Filipina. Timnas Indonesia diprediksi bakal punya kekuatan cukup menjanjikan usai hadirnya 5 pemain keturunan Eropa yang akan dinaturalisasi. Lantas seperti apa formasi ideal skuad Garuda jika resmi kedatangan para pemain keturunan tersebut? Timnas Indonesia sendiri punya agenda cukup padat sepanjang tahun 2023 hingga awal Januari 2024 mendatang. Bahkan Erick Thohir selaku Ketum PSSI, mempersilahkan para pemain keturunan yang ingin memperkuat Timnas Indonesia untuk menghubunginya. Kalau mereka ingin membela Timnas Indonesia, telepon saya. Nomor telepon saya ada kok, ucap Erick. Meski belum ada nama pasti siapa yang benar-benar bakal dinaturalisasi, namun sejauh ini ada 5 pemain keturunan yang sedang jadi sorotan dan dikabarkan segera berseragam Timnas Indonesia. Mereka adalah Emil Audero, Jay Itzes, Rian Flamingo, Tom Haye serta Nathan Choeaon. Andai kelima bintang keturunan tersebut bergabung dengan Timnas, maka kekuatan skuad Garuda sepertinya bakal bisa mengimbangi kekuatan dari Irak dan Jepang. Bedah dinasti formasi Timnas Indonesia bersama 5 bintang naturalisasi anyar, Garuda rasa Eropa. Jika melihat dari materi pemain yang ada saat ini dan kehadiran 5 calon naturalisasi anyar, maka Timnas Indonesia bakal punya banyak opsi di lini pertahanan. Oleh sebab itu, memainkan skema 3-5-2 jadi pilihan terbaik buat Shin Tae-yong demi bisa memaksimalkan kehadiran pemain keturunan. Selain itu, dengan memperkokoh lini pertahanan bakal membuat Timnas Indonesia bisa mencuri poin dan terhindar dari kekalahan saat hadapi tim sekelas Jepang.
Dengan skema 3 back, maka pemain yang layak jadi starter adalah Elkan Bagot, Jordi Amat serta Jay Itzes. Elkan Bagot dan Jordi Amat yang sudah punya jam terbang di timnas Indonesia, tak bakal alami kendala untuk mengawal pertahanan. Sedangkan kehadiran Jay Itzes yang punya postur 191 cm serta tak tergantikan di skuad Venezia musim ini, bakal jadi amunisi tambahan untuk membendung serangan lawan. Ketiga tembok kokoh tersebut akan meringankan tugas Emil Audero sebagai kiper utama timnas Indonesia. Kemudian di lini tengah, ada 3 gelandang yang diapit 2 bek sayap. Para bek sayap tersebut bertugas sebagai penyuplai bola ke lini depan melalui crossing serta overlap. Sedangkan 3 gelandang di tengah bakal jadi pengatur tempo permainan, sekaligus menetralisir serangan tim lawan saat counter attack. Untuk posisi ini, ada Shane Patinama yang menempati sektor bek sayap kiri. Sementara Asnawi Mangkualam berada di sisi berlawanan. Nathan Choyaon terkesan dengan atmosfer supporter Indonesia. Nathan Choyaon mengaku senang dengan atmosfer sepak bola Indonesia. Dia tak sabar bermain di depan supporter merah putih. Nathan Choyaon sempat datang ke Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, saat timnas Indonesia mengalahkan Brunei Darussalam 6-0. Di sela-sela kedatangannya menyaksikan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Nathan Choyaon juga diperkenalkan ke Presiden Indonesia Joko Widodo. Pria yang bermain untuk Swansea City direncanakan bakal dinaturalisasi. Nathan Choyaon tampaknya sudah setuju dan prosesnya bakal dimulai secepatnya. Nathan Choyaon mengungkapkan kekagumannya dengan supporter Indonesia. Dia menilai supporter sangat lantang dalam memberikan dukungan. Ya, saya senang, sungguh menyenangkan para fans bersuara lantang. Anda bisa mengatakan bahwa saya menyukainya, kata Nathan Choyaon. Itu adalah sambutan yang hangat dan para fans sangat luar biasa selama pertandingan. Saya tidak sabar menunggu sampai saya bermain di depan mereka, tegasnya. Nathan Choyaon saat ini tercatat sebagai warga negara Belanda. Dia punya darah keturunan Indonesia dan ini adalah rekomendasi dari pelatih Shin Tae-yong. Fakta menarik Ian Maatsen pemain Belanda berdarah Jawa. Setidaknya ada 5 fakta menarik Ian Maatsen yang akan diulas dalam artikel ini. Sosoknya adalah pesepak bola asal Belanda milik Chelsea FC dan menjadi pinjaman ke Burnley untuk menjalani musim 2022-2023. Alih-alih kembali ke Stamford Bridge, masa peminjaman Ian Maatsen di Burnley bakal diperpanjang. Lantaran dirinya tampil apik di bawah asuhan pelatih Vincent Kompany dan menjadi salah satu faktor Burnley lolos ke Premier League musim depan usai menjuarai Liga 2 Inggris musim ini. Terbaru, Ian Maatsen diambang pintu keluar Chelsea berpotensi kehilangan Ian Maatsen karena hadirnya ketertarikan dari raksasa Liga Spanyol, Barcelona pada Januari 2024 nanti.